ini ada lause-lause yang lagi ulang tahun? Enggak. Hah, tidak ada. Apakah ada anak-anak di rumah yang sedang ulang tahun? Mungkin ada ya. Nah, hari ini selain anak-anak atau orang-orang di luar sana yang sedang berulang tahun, hari ini kita juga sedang merayakan ulang tahun ya. Ulang tahun siapa? Nah, hari ini kita merayakan ulang tahunnya gereja. Boleh dong ya. Gereja mana? Gereja Rungkut? Bukan ya. Bukan hanya gereja Rungkut, tetapi hari ini adalah hari kelahirannya gereja di seluruh dunia. Ya, loh, kok bisa langsung? Iya, hari ini kita merayakan hari lahirnya gereja. Ya, memang kita lebih mengenalnya dengan hari Pentakosta. Ya, hari ini adalah hari Pentakosta, adik-adik, hari di mana gereja lahir ya. Kita akan merayakan hari lahirnya gereja pada hari ini, dan langsung berharap kamu sudah siap beribadah. Yuk, langsung ajak kamu bersatu teduh, bersyukur karena Tuhan masih kasih kamu kesempatan untuk beribadah. Bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita hari ini sudah meminta kepada Tuhan ya, supaya Tuhan yang boleh tolong kita beribadah, dan kita juga bisa memberikan hati kita dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita bisa beribadah hari ini itu karena siapa? Karena Tuhan dong ya, karena kasih-Nya Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kita. Ya, setiap detik dalam hidup kita merasakan cinta kasih-Nya Tuhan. Langsung ajak kamu nyanyi satu lagu, Kasih-Nya Seperti Sungai. Ayo semuanya berdiri ya, dengan Rose Herti ya. Nyanyi bersama-sama. Semua adik-adik berdiri. Kamu sedang senang, kasih Tuhan ada padamu. Kamu sedang merasa sedih, merasa sangat susah, kasih Tuhan ada dalam diri kamu ya, diri kamu semua ya. Jugalah seherti. Yuk kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang selalu kami rasakan. Terima kasih karena Tuhan selalu beserta kami dalam keadaan apapun. Tuhan, biarlah kami terus bersyukur atas kasih Tuhan ini. Kami tidak pernah lupa bahwa Tuhan terus memberikan kasih-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami merayakan bukti kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas gereja Tuhan. Karena ribuan tahun yang lalu gereja-Mu telah lahir dan kami merayakannya hari ini, dan dengan menyebutnya sebagai hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus Tuhan dalam hati setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik boleh duduk. Nah, tadi Lose Herti bilang ya bahwa hari ini adalah hari Pentakosta ya. Hari turunnya Roh Kudus. Pasti anak-anak yang kelas besar pasti sudah tahu ya. Apa itu hari Pentakosta?
Kosta. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu baru. Pasti kamu juga masih belajar ya. Tapi meskipun masih belajar, Lausa Herti berharap kamu juga ikut bernyanyi ya. Hari ini hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus ya. Pentakosta, hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit ya. Nah, dan juga disebut hari turunnya Roh Kudus ya. Yuk kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh merayakan hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan juga hari di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus atas orang-orang yang percaya dan menanti-nantikan janji-Mu. Tuhan, terima kasih kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong Lausa Herti, tolong juga anak-anak dan juga Lausa yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau kamu sudah punya Alkitab, sudah disiapkan seperti Lausa Herti ya, kamu boleh buka Alkitabmu di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya. Tapi Lausa Herti tidak suruh kamu baca sekarang, tapi dengarkan terlebih dahulu. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, bahwa murid-murid waktu itu murid-murid disuruh untuk ngapain? Ada yang tahu nggak? Lausa Nova dan juga Lausa Diana sudah menceritakannya kepadamu waktu lalu ya, waktu kita nge-zoom ya. Nah, waktu itu dikatakan bahwa murid-murid sedang menunggu janjinya Tuhan. Kemarin Lausa Herti ada mendengar dia waktu Lausa Nova tanya, Lausa Diana tanya, janji apa itu? Lalu ada yang jawab, janji bahwa Roh Kudus akan turun ya, janji penolong yang akan datang. Betul. Nah, adik-adik, masa penantian itu ya, mereka disuruh tunggu sama Tuhan ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga ya. Nah, 10 hari kemudian, yaitu hari ini ya, janji itu sudah digenapi oleh Tuhan. Ya, waktu itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Dan bukan hanya murid-murid saja, ternyata banyak orang Yahudi dari seluruh dunia, dari kampung-kampung mereka, dari tempat tinggal mereka datang berkumpul di Yerusalem. Ada yang tahu kenapa? Karena pada hari itu juga dirayakan hari Pentakosta, tapi bukan hari ke-50 setelah Yesus bangkit ya. Waktu itu orang Yahudi belum mengenal istilah itu ya, belum dipakai istilah itu. Nah, hari Pentakosta yang diketahui oleh orang Yahudi waktu itu yang sedang mereka rayakan adalah perayaan mereka tersendiri ya. Biasanya orang-orang banyak berkumpul, biasanya ini dirayakan di akhir setelah panen gandum selesai ya. Jadi mereka datang ke Yerusalem berkumpul dan juga merayakannya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau semua orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Yerusalem. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus, mereka ada di sana di sebuah rumah ya. Dan seperti yang adik-adik ketahui ya, bahwa ketika para murid di sana berkumpul, tiba-tiba terdengarlah bunyi angin yang begitu kencang.
ya, bunyi angin ribut yang begitu sangat kencang. Lalu kemudian bukan hanya itu saja, lidah-lidah api kemudian ada turun di atas kepala para murid. Ya, lidah-lidah api kemudian ada di atas kepala para murid. Dan di saat itu juga orang-orang mulai mendengar para murid ini berbicara bahasa mereka masing-masing, ya. Mereka saling berbicara satu dengan yang lain, bukan dengan bahasanya. Ya, wah, ya betul ya. Mereka berbicara, ada orang-orang yang mendengarkan bingung. Loh, mereka ini kan orang Yahudi, orang yang orang Nazaret ya, bukan seperti orang kita. Nah, nanti kamu bisa lihat ya orang apa aja yang ada di sana. Nanti kamu lihat di Kisah Para Rasul ya, pasal yang ke-9 di sana dikatakan, kita ini orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia dan lain sebagainya ya. Kenapa mereka bisa berbahasa dengan bahasa kita? Apa yang terjadi? Ya, padahal mereka kan bukan orang-orang dari tempat kita. Wah, lalu orang-orang di sana mulai berbisik-bisik. Mereka mulai bilang, wah, jangan-jangan ini ya pengikut Kristus ini semua mabuk ini, mabuk anggur ini, sehingga mereka ngomong ngawur-ngawur ya. Tapi sebenarnya pasti yang mereka ngomong itu bukan hal yang ngawur ya. Mereka pasti mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh para murid. Nah, tapi ketika orang-orang mulai bergosip mengatakan bahwa murid-murid itu mabuk anggur, berdirilah Petrus. Ya, nah sekarang adik-adik yang kelas besar, coba kita mau lihat ya, semua buka Alkitabmu. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Kita akan baca 17 sampai ayat yang ke-36. Panjang ya, tapi ini adalah khotbahnya Petrus yang nanti akan memberikan dampak yang besar di Yerusalem. Ya, nah bayangkan ya, nanti coba kamu perhatikan, ini khotbahnya sedemikian panjang ya, tapi orang-orang mau mendengarkan. Ya, Petrus bilang apa? Dia bilang, hai orang-orang yang berkumpul di sini, murid-murid ini tidak mabuk anggur, karena ini masih jam 9 pagi. Siapa yang mabuk-mabuk anggur jam 9 pagi? Tidak, ya. Lalu dia mengatakan ya, tetapi inilah yang difirmankan Tuhan ya, yang juga dari perantaraan Nabi Yoel. Kamu tahu adik-adik, orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang tahu betul apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Taurat Tuhan ya, oleh perkataan nabi-nabi yang mereka sudah pasti kenal ya, pasti mereka familiar. Lalu Petrus berkhotbah adik-adik dengan gaya yang sangat berwibawa. Dia mengatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas manusia, maka anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, hari yang ditentukan itu adalah hari itu adik-adik ya. Ini adalah janji dan nubuatan Nabi Yoel yang sudah digenapi. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ini khotbahnya Petrus ya. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu dia katakan kembali, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah siapa? Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa yang durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah adik-adik, coba kamu lihat ya,
Petrus berbicara tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus yang sudah disalibkan oleh orang-orang itu ya, yang sudah mereka bunuh ya. Nah, ayo lagi baca lagi ya apa yang dikatakan Petrus. Sebab itu hatiku bersuka cita dan bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Siapa itu? Yesus Kristus ya. Yesus Kristuslah yang menjadi orang yang dinubuatkan ini ya, yang telah datang, dan dia adalah dari keturunan Daud. Nah, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, adik-adik, Petrus dengan berani mengatakan bahwa dia adalah saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Dia menyatakan bahwa kami semua melihat Yesus bangkit. Karena apa? Kenapa Petrus butuh melakukan ini? Karena kamu tahu nggak adik-adik, waktu itu banyak orang yang mencoba berbohong ya. Mereka mencoba menghasut bahwa Yesus itu tidak benar-benar bangkit ya. Bahkan orang-orang Romawi pada waktu itu mengatakan bahwa Yesus itu dicuri oleh para murid-muridnya ya. Nah, lalu Petrus juga mengatakan, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Nah, Petrus bilang, inilah yang terjadi. Dia sudah berjanji akan memberikan kami penolong ya, yaitu Roh Kudus, dan itulah yang kamu sedang lihat. Petrus jelasin kepada orang banyak itu, kami ini sedang tidak mabuk ya, kami tidak mabuk, tapi kami sedang dipenuhi oleh Roh Kudus yang memampukan kami berkata-kata menggunakan bahasa kalian semua. Ya, meskipun kami bukan orang-orang Media Persia, bukan orang Mesopotamia, tapi kami semua ini bisa berbicara dengan bahasa mereka, kata Petrus. Nah, adik-adik, lalu orang-orang yang mendengarkan khotbah ini, mereka kemudian merasa tertegur karena mereka juga menyadari betul bahwa mereka lah yang membunuh Tuhan Yesus, bahwa mereka juga ikut meneriakkan ya, wah salibkan dia, salibkan dia. Nah, lalu kemudian mereka merasa bersalah, mereka merasa menyesal dalam hati mereka. Dan beberapa orang di antara mereka bilang gini, lalu apa yang akan harus kami perbuat? Wah, penyesalan sudah ada di hati orang-orang itu mendengarkan khotbah Petrus menjelaskan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Lalu Petrus bilang ya, ayo semuanya, ini ayat hafalan kita ya. Coba baca ayat 38b. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, adik-adik, Petrus bilang, satu-satunya yang kamu harus lakukan adalah bertobat dan berikan dirimu dibaptis supaya kamu diselamatkan, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kamu tahu nggak, mendengarkan khotbah Petrus yang sedemikian menurutmu mungkin pendek, cuman berapa ayat atau panjang ya tadi ya bacanya ya, cuma beberapa ayat, tetapi kamu tahu dampaknya sangat besar. Kamu bisa baca ayat 41 adik-adik, yang bertobat ya mendengarkan khotbah Petrus itu ada 3.000 orang. Bayangkan, khotbah yang sedemikian menegur ya, padahal khotbahnya kan sangat keras ya, mengatakan kamu membunuh Tuhan Yesus. Ya, mereka menyesal, mereka bilang kepada Petrus apa yang harus kami lakukan. Lalu mereka mau bertobat, mereka dibaptis 3.000 orang banyaknya. Adik-adik, luar biasa ya. Ketika Roh Kudus turun atas diri para murid, mereka mengalami hal yang luar biasa. Selain berbicara dengan bahasa lain, ya bahasa-bahasa yang sebelumnya mereka tidak pelajari,
Tuhan memberikan dampak besar, yaitu apa? Pertobatan di hati banyak orang. Ya. Nah, adik-adik, kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah ada Roh Kudus dalam hati kita. Mungkin ya, pastilah ya, kamu tidak bisa lihat lagi di kepala papa mamamu ada api-api ya, di kepala Loso-Loso juga nggak ada api-apinya tuh ya. Nah, karena apa? Itu hanya simbol pada waktu itu ya, supaya orang-orang melihat. Tapi kita akan percaya dengan kesaksian firman Tuhan, Roh Kudus itu sudah hadir di hati kita. Ya, tadi kita menyanyikan puji-pujian, buat apa ada Roh Kudus dalam hati kita? Ya, supaya kita punya keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk mengakui kesalahan kita kepada Tuhan kalau kita salah dan berdosa, dan juga keberanian seperti para murid, seperti Petrus menyatakan kebenaran. Ya, Petrus nggak takut menyatakan apa yang benar. Dia katakan kalian adalah orang-orang yang membunuh Tuhan Yesus. Dia menyatakan itu karena itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Adik-adik, kita juga harus berani menyatakan hal yang benar. Ya, jangan berani berbohong, tapi beranilah menyatakan kebenaran dan juga menjadi saksi Tuhan, menyaksikan betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Ya. Nah, 2 minggu lalu Losa Herti masih mengingat ya, bahwa waktu itu Losa Nova ada di sini kemudian bilang sama kalian, bagaimana caranya menjadi saksi Tuhan? Apakah kami harus seperti Petrus berkhotbah di tengah-tengah orang banyak? Apakah seperti Losa Herti rekaman lalu berkhotbah? Oh tidak harus seperti itu. Caranya apa? Ada yang masih ingat? Cara yang gampang. Kamu punya WA, kamu punya media sosial, atau kamu punya akun TikTok misalnya, ya. Losa Herti baru-baru ini melihat ya, ada orang yang membuat nyanyian lagu rohani ya, lalu kemudian kayak tadi ya, apa tadi tuh, kasihnya seperti sungai gitu ya. Nah, memperkenalkan lagu-lagu Kristen ya kepada orang-orang di sekitarmu. Itu juga menjadi saksi Tuhan loh, untuk menyatakan aku adalah pengikut Kristus. Atau misalnya di status WA-mu ya, kamu sharingkan bagaimana Tuhan mengasihimu. Misalnya kamu bisa bilang begini, hari ini Tuhan memberkatiku dengan memberikan aku makanan yang enak misalnya. Banyak hal untuk menyatakan imanmu kepada orang lain. Sederhana bukan? Sederhana sekali ya, menyatakan. Ingat ya, Roh Kudus yang ada dalam hati kita ini membuat kita berani untuk apa? 1, menyatakan kebenaran. Yang kedua, untuk menjadi saksi Tuhan Yesus ya. Kamu bisa nggak melakukannya? Bisa, ya bisa. Tapi harus punya kemauan dan keberanian. Nah, sekarang ya kita baca kembali ya ayat hafalan kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 38b. Ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, adik-adik ingat ini dan adik-adik lakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah kembali diingatkan. Hari ini adalah hari Pentakosta di mana Tuhan menggenapi janji-Mu untuk memberikan penolong bagi setiap orang percaya, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu kami sudah terima di hati kami masing-masing karena kami percaya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus tinggal dalam hati kami, memberikan kami keberanian untuk menyatakan hal yang benar dan juga untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Meskipun melalui hal-hal sederhana, meskipun kami masih kecil, tapi tolong pakai kami Tuhan menjadi saksi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik, kamu boleh memberikan persembahanmu melalui scan QRIS yang ada sudah akan tampil di layarmu, dan juga bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja GKA Gloria Rungkut. Nah, sambil memberi persembahan, kita mau nyanyikan lagu yang tadi ya. Hari ini hari Pentakosta ya, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus tinggallah
setelah Tuhan Yesus bangkit dan hari ulang tahunnya gereja di dunia. Nah, adik-adik selamat menikmati dan merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Doakan persembahan dan juga Los akan berdoa untuk kamu. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah beribadah kepada Tuhan dan kami juga memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh tolong memakai dan menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, berkati pekerjaan papa mama kami juga. Tuhan, terima kasih kami sudah menjadi anggota gereja Tuhan yang akan terus menikmati kasih dan karunia Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye.